Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Sumiati Marantika, mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Dengan nomor induk mahasiswa 2902350025. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah tema tentang keseimbangan ekonomi dua sektor untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah pengantar ekonomi makro dengan dosen pengampu Bapak Hendra Permadi, ST, MM. Keseimbangan ekonomi dua sektor adalah situasi di mana total permintaan agregat dalam suatu perekonomian sama dengan total penawaran agregat. Dalam konteks perekonomian yang hanya terdiri dari dua sektor, yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Dalam model ini, sektor pemerintah dan sektor luar negeri tidak diperhitungkan, sehingga sering disebut juga sebagai model ekonomi tertutup dan sederhana. Pada keseimbangan ekonomi dua sektor, hubungan antara pendapatan, konsumsi, dan investasi dalam perekonomian mencapai titik di mana barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan atau output sepenuhnya terserap oleh permintaan dari rumah tangga. Berikut ini adalah karakteristik keseimbangan ekonomi dua sektor. Yang pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Faktor-faktor produksi tersebut memperoleh pendapatan berupa gaji dan upah, sewa, bunga, dan untung. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Karakteristik yang ketiga yaitu sisa pendapatan rumah tangga yang digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Karakteristik yang terakhir yaitu pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan. Dengan demikian, keseimbangan ekonomi dua sektor memastikan bahwa aliran uang antara rumah tangga dan perusahaan berjalan dengan lancar, sehingga tidak ada kelebihan atau kekurangan produksi dalam perekonomian. Hubungan antara konsumsi dan pendapatan biasanya dijelaskan melalui konsep fungsi konsumsi yang menggambarkan bagaimana tingkat konsumsi dalam suatu perekonomian dipengaruhi oleh pendapatan. Hubungan ini menunjukkan bahwa konsumsi atau C cenderung meningkatkan ketika pendapatan atau Y meningkat. Tetapi peningkatannya tidak selalu sebanding. Secara matematis, fungsi konsumsi sering dirumuskan sebagai C sama dengan A ditambah BY, di mana C itu yaitu konsumsi, A konsumsi otonom atau konsumsi dasar yang tetap dilakukan meskipun pendapatan 0, B yaitu marginal propensity to consume atau MPC, yaitu kecenderungan untuk konsumsi marginal atau proporsi dari pendapatan tambahan yang dibelanjakan untuk konsumsi, dan Y adalah pendapatan. Penjelasan lebih lanjutnya, konsumsi otonom atau A ini adalah konsumsi minimum yang tetap terjadi bahkan saat pendapatan 0. Misalnya, rumah tangga tetap memerlukan makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan dasar lain yang mungkin didanai dengan pinjaman atau tabungan jika pendapatan tidak tersedia. Marginal propensity to consume atau MPC, yaitu nilai B menunjukkan seberapa besar bagian dari pendapatan tambahan yang digunakan untuk konsumsi. Jika B sama dengan 0,8, artinya 80% dari setiap tambahan pendapatan digunakan untuk konsumsi, dan 20% sisanya mungkin untuk tabungan. Nilai B biasanya berada di antara 0 dan 1. Umumnya, ada hubungan positif antara pendapatan dan konsumsi. Saat pendapatan naik, konsumsi juga naik, meskipun tidak secara proporsional. Orang cenderung menyimpan sebagian dari tambahan pendapatan tersebut, sehingga konsumsi tidak meningkat sebesar kenaikan pendapatan. Berikut ini adalah efek pendapatan terhadap konsumsi. Apabila pendapatan rendah, pada tingkat pendapatan rendah, sebagian besar atau bahkan seluruh pendapatan biasanya dihabiskan untuk konsumsi kebutuhan dasar. Apabila pendapatan menengah hingga tinggi, pada tingkat pendapatan yang lebih tinggi, konsumsi masih meningkat. Tetapi proporsi pendapatan yang dihabiskan cenderung lebih kecil, karena sebagian dari pendapatan dialokasikan untuk tabungan atau investasi. Dengan memahami fungsi konsumsi, kita bisa melihat bagaimana konsumsi akan merubah seiring perubahan pendapatan dalam suatu perekonomian.
yang penting untuk menganalisis kebijakan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Kecondongan mengkonsumsi. Kecondongan mengkonsumsi adalah konsep dalam ekonomi yang menggambarkan seberapa besar proporsi pendapatan seseorang atau suatu rumah tangga yang digunakan untuk konsumsi. Dalam ekonomi, kecondongan mengkonsumsi dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu 1. Kecondongan mengkonsumsi marginal, dan 2. Kecondongan mengkonsumsi rata-rata. Saya akan bahas satu persatu tentang kecondongan mengkonsumsi. 1. Kecondongan mengkonsumsi marginal atau marginal propensity to consume MPC menunjukkan seberapa besar konsumsi akan bertambah jika pendapatan bertambah. Dalam kata lain, ini adalah proporsi dari setiap tambahan pendapatan yang dibelanjakan untuk konsumsi. Rumus MPC adalah MPC sama dengan delta C per delta Y, di mana delta C yaitu perubahan konsumsi dan delta Y yaitu perubahan pendapatan. Nilai MPC berkisar antara 0 dan 1. Misalnya, jika MPC adalah 0,8, berarti 80% dari tambahan pendapatan digunakan untuk konsumsi, dan sisanya disimpan. Yang kedua, kecondongan mengkonsumsi rata-rata atau average propensity to consume atau APC. APC mengukur proporsi total pendapatan yang dihabiskan untuk konsumsi. Ini adalah rasio antara total konsumsi dan total pendapatan. Rumus APC adalah APC sama dengan C per Y, di mana C sama dengan konsumsi total dan Y adalah pendapatan total. Nilai APC juga berkisar antara 0 dan 1. Sebagai contoh, jika APC adalah 0,9, berarti 90% dari pendapatan digunakan untuk konsumsi. Berikut ini adalah perbedaan antara MPC dan APC. MPC mengukur respons konsumsi terhadap tambahan pendapatan atau bersifat marginal, sedangkan APC mengukur rata-rata proporsi pendapatan yang dihabiskan. Pada tingkat pendapatan rendah, APC cenderung lebih tinggi, bahkan bisa lebih dari 1. Jika pendapatan tidak mencukupi kebutuhan dasar dan ada pinjaman. Sementara pada tingkat pendapatan yang lebih tinggi, APC biasanya menurun karena lebih banyak pendapatan yang dapat dialokasikan untuk tabungan. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu tentang kecondongan menabung. Kecondongan menabung adalah konsep yang menunjukkan proporsi dari pendapatan seseorang atau rumah tangga yang dialokasikan untuk tabungan, bukan untuk konsumsi. Mirip dengan kecondongan mengkonsumsi, kecondongan menabung juga dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang ke-1 kecondongan menabung marginal dan 2 kecondongan menabung rata-rata. Saya juga akan membahas satu persatu tentang kecondongan menabung. 1. Kecondongan menabung marginal atau marginal propensity to save atau MPS. MPS menunjukkan proporsi dari setiap tambahan pendapatan yang dialokasikan untuk tabungan. Rumus MPS adalah MPS sama dengan delta S per delta Y, di mana delta S adalah perubahan dalam tabungan dan delta Y adalah perubahan dalam pendapatan. Nilai MPS berkisar antara 0 dan 1. Misalnya, jika MPS adalah 0,2, artinya 20% dari setiap tambahan pendapatan akan ditabung, sementara sisanya 80% akan digunakan untuk konsumsi. Yang kedua itu adalah kecondongan menabung rata-rata atau average propensity to save atau APS. APS mengukur proporsi dari total pendapatan yang dialokasikan untuk tabungan secara keseluruhan, bukan hanya untuk pendapatan tambahan. Rumus APS adalah APS sama dengan S per Y, di mana S adalah total tabungan dan Y adalah total pendapatan. Nilai APS juga berkisar antara 0 dan 1. Misalnya, jika APS adalah 0,3, berarti 30% dari total pendapatan digunakan untuk tabungan, dan sisanya sebesar 70% adalah untuk dikonsumsi. Hubungan antara kecondongan mengkonsumsi dengan menabung. Hubungan antara kecondongan mengkonsumsi dan kecondongan menabung sangat erat dan saling melengkapi, karena keduanya mencerminkan dua cara utama bagaimana pendapatan dipergunakan oleh rumah tangga untuk konsumsi dan untuk tabungan. Secara matematis, hubungan ini dapat dijelaskan melalui konsep marginal propensity to consume atau MPC dan marginal propensity to save atau MPS. MPC ditambah MPS sama dengan 1. Hubungan ini menunjukkan bahwa setiap tambahan pendapatan yang diterima rumah tangga
akan digunakan baik untuk konsumsi maupun untuk ditabung. Fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi dan tabungan menggambarkan hubungan antara pendapatan dan perilaku konsumsi serta tabungan dalam suatu perekonomian. Keduanya mencerminkan bagaimana perubahan dalam pendapatan akan mempengaruhi tingkat konsumsi dan tabungan. Saya juga akan bahas satu persatu mengenai fungsi konsumsi dan tabungan. 1. Fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Rumus fungsi konsumsi adalah C sama dengan A tambah BY, di mana C yaitu tingkat konsumsi dan A konsumsi rumah tangga pada ketika pendapatan nasional adalah 0, B yaitu kecondongan konsumsi marginal, dan Y yaitu tingkat pendapatan nasional. Selanjutnya, fungsi tabungan. Fungsi tabungan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Rumus fungsi tabungan yaitu S sama dengan min A ditambah 1 min B dikali Y, di mana S adalah tabungan, minus A yaitu tabungan yang negatif ketika pendapatan 0, 1 min B, 1 dikurangi B yaitu kecondongan tabungan marginal atau MPS, dan Y yaitu tingkat pendapatan nasional. Berikut ini yang akan saya sampaikan yaitu tentang faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi dan tabungan rumah tangga. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi dan tabungan rumah tangga, yaitu ada 6. Yang pertama, kekayaan yang telah terkumpul. Sebagai akibat dari mendapatkan harta warisan atau tabungan yang banyak sebagai akibat usaha di masa lalu, maka seseorang berhasil mempunyai kekayaan yang mencukupi. Dalam keadaan seperti itu, ia sudah tidak terdorong lagi untuk menabung lebih banyak, maka lebih besar bagian dari pendapatannya yang digunakan untuk konsumsi di masa sekarang. Yang kedua, suku bunga. Suku bunga dapatlah dipandang sebagai pendapatan yang diperoleh dari melakukan tabungan. Rumah tangga akan membuat lebih banyak tabungan apabila suku bunga tingkat tinggi karena lebih banyak pendapatan dari penabungan akan diperoleh. Yang ketiga, sikap berhemat. Berbagai masyarakat mempunyai sikap yang berbeda dalam menabung dan berbelanja. Ada masyarakat yang tidak suka berbelanja berlebih-lebihan dan lebih mementingkan tabungan. Dalam masyarakat seperti itu, APC dan MPC-nya adalah lebih rendah. Tetapi ada pula masyarakat yang mempunyai kecenderungan mengkonsumsi yang tinggi, yang berarti APC dan MPC-nya adalah tinggi. Faktor selanjutnya yaitu keadaan perekonomian. Dalam perekonomian yang tumbuh dengan teguh dan tidak banyak pengangguran, masyarakat berkecenderungan melakukan pengeluaran yang lebih aktif. Mereka mempunyai kecenderungan berbelanja lebih banyak pada masa kini dan kurang menabung. Lalu faktor yang kelima yaitu distribusi pendapatan. Dalam masyarakat yang distribusi pendapatannya tidak merata, lebih banyak tabungan akan diperoleh. Dalam masyarakat yang demikian, atau 1, sebagian besar pendapatan nasional dinikmati oleh segolongan kecil penduduk yang sangat kaya. Dan 2, golongan masyarakat ini mempunyai kecenderungan yang tinggi, maka mereka dapat menciptakan tabungan yang banyak. Faktor yang terakhir yaitu tersedia tidaknya dana pensiun yang mencukupi. Program dana pensiun dijalankan di berbagai negara. Ada negara yang memberikan pensiun yang cukup tinggi kepada golongan penduduknya yang telah tua. Apabila pendapatan dari pensiun besar jumlahnya, para pekerja tidak terdorong untuk melakukan tabungan yang banyak pada masa bekerja, dan ini menaikkan tingkat konsumsi. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya yang telah menonton. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam materi yang saya sampaikan.
Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.